cerita jejak pengalaman Profesor begitu sejak kecil begitu ya, sampai sekarang menduduki posisi Ketua Basnas sendiri. Ada cerita atau pengalaman yang bisa di-share begitu kepada pemirsa di JAK TV? Ya, kalau kecil tentu orang tua itu orang yang berpengaruh besar dalam perjalanan hidup saya. Bapak saya itu ya cita-citanya itu tinggi sekali. Okay. Kalau ada putra atau putri yang bercita-cita rendah itu dimarahi gitu. Cita-cita itu harus tinggi kalau menurut bapak saya itu. Jadi kalau cita-cita itu harus tinggi. Gitu. Nah itulah makanya saya memang sejak kecil punya cita-cita tinggi. Meskipun saya tidak bercita-cita untuk menjadi ketua Basnas karena pada waktu kecil nggak ada Basnas ya kan. Bercita-cita jadi menteri juga enggak. Saya bercita-cita bahwa saya minimal ingin jadi sarjana dan itu ya tercapai, bahkan kemudian tidak hanya sarjana karena saya meraih S2 sampai meraih S3 bahkan kemudian menjadi profesor ya. Dan itu. Nah disitulah yang tokoh inspiratif itu adalah tentu saja adalah bapak saya. Okay. Ya. Kemudian tentu ibu saya ya, kasih sayang ibu saya kira itu sangat besar perannya dalam membuat anak itu bisa tumbuh berkembang dengan percaya diri yang baik. Ya. Okay. Ya. Jadi peran keluarga begitu penting ya, orang tua penting, bagi setelah Profesor tua tentu saja istri saya. Istri saya ini luar biasa ya dukungannya pada keluarga. Dia sendiri juga seorang guru besar. Guru besar Fakultas Farmasi UGM dan pernah menjadi wakil rektor senior UGM gitu ya. Nah, dia itu pengorbanannya untuk keluarga itu luar biasa. Ketika anak saya itu sakit ginjal, gagal ginjal, dia mendonasikan ginjalnya untuk anak saya. Ya, dan itu sungguh itulah ya pengorbanan dari istri saya pada waktu itu. Sebetulnya kan antara dia sama saya gitu ya. Tapi karena berbagai macam alasan kesehatan, ya memang akhirnya saya nggak memenuhi syarat untuk itu. Dan dia memang kenceng banget, harus dia. Dia yang lebih utama. Itulah ya utang terbesar saya dan anak saya kepada istri saya, terutama adalah di situ. Prof. Dan itu menjadi penyemangat yang luar biasa. Di luar itu dia adalah memang yang mengatasi berbagai masalah segala sesuatu yang di balik layar ya. Itu yang menyelesaikan semuanya adalah istri saya. Behind the scene-nya ya. Behind the scene-nya luar biasa. Prof. Tapi kalau bicara mengenai cita-cita, Prof, ada cita-cita lain, Prof, yang belum tercapai atau kesampaian gitu, Prof? Saya rasanya sekarang umur saya sudah 67 tahun ya. Yang penting kan saya harus bersyukur bahwa saya sudah diberi orang tua yang baik ya, diberi istri yang baik, keluarga yang baik, anak-anak saya baik-baik semua. Ya kan? Kemudian saya juga diberi karier yang baik, sangat menyenangkan ya. Menjadi Menteri Keuangan di zaman krisis itu beratnya luar biasa, tapi sekarang menjadi memori, menjadi kenangan yang sangat indah. Menjadi Menteri Pendidikan ya, itu juga kenangan yang sangat indah yang memberikan pengalaman pada saya tentang banyak hal ya. Kemudian menjadi Ketua Basnas juga tidak kalah dari semuanya itu. Bisa saya katakan bahwa Profesor Bambang Sudibyo ini sudah mencicipi berbagai jabatan di setiap masanya. Perbedaan dari masing-masing masa itu, ada cerita, Prof? Ya perbedaannya itu kan, ya saya menjadi Menteri Keuangan itu sesuai dengan umur saya.
Saya menjadi Menteri Keuangan itu kan waktu itu tahun 99, berarti saya umur 47. Ya. Kemudian saya menjadi Menteri Pendidikan tahun 2004, itu saya umur 52. Kemudian menjadi Ketua Basnas mulai tahun 2015, berarti ketika saya umur 63 tahun. Ya. Sesuai dengan jadi saya ini betul-betul orang yang sangat beruntung, ya, diberi pekerjaan oleh Allah, ya, yang memang sesuai dengan umur saya gitu. Jadi sebelum itu saya ya dosen, ya, kan? Ya, semuanya ya memang ya pas itu ya, dan ya yang namanya pekerjaan itu adalah sesuatu yang harus disyukuri, tapi sekaligus kan itu ujian. Ya kan, ujian dari Allah, bisa enggak kita mengemban amanat sesuai dengan yang seharusnya. Oke. Gitu, ya. Pada saat 99 ya, Menteri Keuangan itu presidennya siapa? Gus Dur, ya. Oh, oke. Ada cerita begitu tentang bagaimana sih kepemimpinan mantan Presiden Gus Dur sendiri begitu ya, ada cerita begitu. Bagaimana dekatnya masing-masing pemimpin ini begitu dengan Profesor Bambang? Ya, kalau Gus Dur itu ceritanya adalah beliau tidak terlalu banyak memberikan pengarahan ya tentang urusan keuangan. Seperti dia ya sudah, dia percayakan saja kepada menterinya gitu. Artinya degree of freedom bagi saya untuk mengatur keuangan negara itu besar sekali. Nggak ada target, nggak ada batasan apa-apa ya. Itu seperti itu. Jadi degree of freedom atau kebebasan untuk berbuat itu ya hanya dibatasi oleh undang-undang saja gitu ya. Tidak ada arahan atau restriksi ya dari atasan gitu. Kemudian tahun 2004 ya, kembali lagi di pemerintahan begitu ya, masuk sebagai Menteri Pendidikan. Ada cerita apa, Prof? Nah, itu dengan Pak SBY ya. Kalau Pak SBY itu ya ada arahan gitu ya kan, jadi kami itu waktu itu zaman sudah lebih tertata, jadi semua menteri harus menyusun rensterannya masing-masing gitu ya, kemudian dilaporkan pelaksanaannya oleh kepada Presiden itu. Kalau Pak SBY itu salah satu kenangan ya, yaitu yang sifatnya pribadi itu, kalau beliau kemana saja itu ke daerah gitu ya, itu kan selalu kemudian dijamu di pendopo gubernuran biasanya. Lah biasanya itu selalu ada acara nyanyi-nyanyi gitu. Dia sendiri nyanyi gitu lah. Iya, beliau semua nyanyi, menteri yang ikuti dia itu selalu ditunjuk nyanyi gitu. Termasuk jadi, Pak Profesor Bambang. Jadi harus menyiapkan minimal satu lagu. Kemudian yang ketika dia diajak Pak SBY itu menyanyi, ikut menyanyi. Gitu, ya, jadi ketularan begitu ya. Ini ketularan gitu. Karena Pak SBY memang ada darah seninya itu. Kemudian sekarang jadi Ketua Basnas begitu. Ada perbedaan nggak gaya kepemimpinan begitu? Ya tentu beda. Jadi Ketua Basnas kan nggak boleh gelenyengan nyanyi-nyanyi. Oh misalnya. gitu, oke. Ya, kemudian ini adalah uang amanah, uang zakat ya. Tentu bahkan anunya itu dari sisi prudensialnya itu harus lebih prudent dari APBN. Ketika saya menjadi Menteri Keuangan ya saya mengukur keuangan negara. Ketika saya menjadi Menteri Pendidikan pada waktu itulah pertama kali ketentuan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pendidikan Nasional bahwa 20% APBN untuk pendidikan itu di zaman saya. Jadi saya waktu itu memegang kementerian dengan dengan alokasi APBN yang paling besar pada waktu itu ya. Nah, jadi tentu harus sangat prudent ya. Tapi namun demikian meskipun dana zakat itu tidak sebesar itu ya, tetapi dari prudensialnya itu harus lebih tinggi, lebih ketat dari itu.